Bagaimana dengan umatnya Rasulullah yang membela ketika Nabi Muhammad dihina? Seorang presiden, laknatullah, Emmanuel Macron, dia berani menghina Rasulullah, dia melecehkan Nabi Muhammad, dia merendahkan Rasulullah, dia buat karikatur. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sebelum saya mulai tausiah subuh yang sangat mulia ini, tadi malam saya baru mendapatkan kiriman langsung dari menantunya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, qasidah yang ditulis seorang cucu baginda Nabi Muhammad SAW, seorang ulama muda yang bernama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Kita baca dulu sama-sama, mudah-mudahan perjalanan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab dari Saudi Arabia menuju Indonesia sampai ke Jakarta, mudah-mudahan Allah lindungi, amin. Allah selamatkan beliau, amin. Allah mudahkan segala urusan beliau, amin. Sampai ke Indonesia dengan selamat, amin. Ya Rabbal, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal, semuanya yang kompak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kulli mamil muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, ya Rabbana bir-Rasul haqqaq lana kulla sur, labhatun hibbayatun bi imamil muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya سالت بأم الحسين والحسن النيرين، ألطب بفرع الحسين رزقنا والمسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا بجاه أبي تراب آل النبي والصحاب، أدرك ليثنا الشهاب، فرجي عن المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قد حان وقت الوصال، بشر فالحزن يزال، كافانا شعر الدلال والفساق والمشركين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم
salli rabbi ala man qad raga fi ghala adda ma tala ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم سيد العرب والعجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه ya arhamar rahimin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari seorang nabi sang pembawa rahmat bagi sekalian alam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pilar, amar ma'ruf nahil munkar. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum fastu mastata'tum. Jikalau Allah perintahkan kepada kalian, maka kerjakan perintah tersebut. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang, maka tinggalkan hal tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika Allah memerintahkan salat, kerjakan itu salat. As-salat imaduddin. Yang mendirikan salat berarti sudah menegakkan tiang agama Allah. Dan terbukti subuh ini, subuhan bikers bersama para habaib, bersama para ulama, bersama para ustadz, bersama kaum muslimin, kita buktikan subuh ini. Dan mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia, kita tak akan pernah meninggalkan sholat atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi pembela agama Allah, penegak agama Rasulullah, membela Nabi Muhammad, membela para habaib, membela kaum muslimin, sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Salat subuh, salat yang paling sulit di antara 5 waktu salat yang Allah perintahkan. Tapi waktu subuh ini menentukan iman seorang muslim. Kalau imannya baik, kalau dia kuat keyakinannya kepada Allah, kalau dia tidak akan pernah mau meninggalkan sholat subuh, berjamaah di dalam masjid bersama kaum muslimin, ikat sekuat-kuatnya, kata Imam Syafi'i, jadikan mereka sahabat-sahabatmu sampai hari kiamat nanti. Salat subuh membuktikan keimanan seorang muslim. 2 rakaat afdal minad dunya wa ma fiha. Kita meraih dunia beserta isinya, karena salat subuh ini luar biasa cobaannya. Syaitan bergelantungan di mata kita, masuk ke darah-darah sel darah kita, diikat kaki kita, dirantai tangan kita, diselimuti dengan selimutnya syaitan. Tapi alhamdulillah kita buktikan subuh ini, bikers subuh luar biasa, anak-anak muda yang istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan ini iman, ini Islam selalu kita bawa sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini salat tidak akan pernah ada, ini salat tidak akan pernah diwajibkan oleh Allah kalau tidak ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Sungguh keagungan bagiku ya Allah, Engkau menjadi Tuhanku. Hidayah dari Allah, kita dijadikan masuk ke dalam agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'li alaih. Islam tidak ada yang bisa mengalahkan. Islam tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang paling mulia kecuali agama Islam. Allah sebagai Tuhan kita, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam seluruhnya, Allah yang menciptakan seluruh planet, Allah yang menciptakan seluruh malaikat, menciptakan iblis dan para syaitan, menciptakan seluruh manusia, menjadikan para hewan dan tumbuh-tumbuhan. Laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan engkau ya Rasulullah, dunia beserta isinya, seluruh malaikat, seluruh nabi, seluruh rasul,
seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan, semuanya tidak akan pernah ada. Tidak akan ada perintah sholat, tidak akan ada rukun Islam, tidak ada yang diwajibkan membayar zakat, tidak ada yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tidak mungkin kita akan berangkat ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Tidak mungkin kita akan mendatangi Baitullah, dan tidak mungkin kita akan mencium Ka'bah, dan tidak mungkin kita akan mencium Hajarul Aswad. Tidak ada apa-apanya itu semua kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Nabi Muhammad, mulianya Rasulullah, akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beruntung, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah. Banyak para nabi ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak bisa. Sudah ada takdir dan kodratnya masing-masing. Umat yang luar biasa, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Umat yang saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, ratusan juta, miliaran, triliunan, sampai menjelang hari kiamat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus semakin bertambah. Umat yang paling istimewa, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, yang meninggal maupun yang masih hidup, berdoa secara diam, tidak ketahuan saudaranya yang lain, tapi dia berdoa, Allahumma ighfir lana wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Agungnya kita dijadikan, kita memiliki Allahu Rabbul Alamin. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fahran, dan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Luar biasa ini. Kita diberikan Islam, ditanamkan keimanan. Islam mengajarkan hukum, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Islam mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad membawa syariat agama Islam sesuai yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang selalu mendampingi beliau kemana-mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungnya akhlak, ilmu, kemuliaan, mukjizat, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad tadi dibacakan di dalam Maulid Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba kita dengar bersama. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wa darajal kursiyu haibatan wa waraqara wa amtala'atis samawati wa anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Bergetar itu arsy ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan. Arsy belum pernah bergetar. Arsy tidak ada mampu yang menggetarkannya kecuali tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Wadajjal kursiyu haibatan wa waqara. Kursi-kursinya Allah bergetar, berbangga, berbahagia. Seluruh hewan, seluruh malaikat, seluruh para nabi menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Manusia yang ditunggu-tunggu kelahirannya, namanya disandingkan dengan nama Allahu Rabbul, belum ada dan tidak akan pernah ada. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Luar biasa Nabi Muhammad. Nabi Adam melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi. Dia minta ampun, minta maaf sama Allah, belum dimaafkan Allah. Tapi tatkala dia melihat ke aras, dia melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas kekhilafanku. Dari mana kau mengenal Muhammad? Aku melihat ya Allah tulisan di aras. Tidak mungkin kau sandingkan nama seorang tersebut kalau bukan orang yang paling istimewa ya Allah. Diampunkan dosa daripada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Bagaimana kalau kita umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, yang Nabi Muhammad katakan ana la arda wa wahidun ummati dakhala finnar. Aku tidak ridha satu pun dari umatku kau masukkan ke dalam neraka. Tidak ridha Nabi Muhammad. Semuanya wajib masuk dalam surga. Semuanya harus kumpul sama Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah khalisan dakhalal jannah. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas, tulus, murni karena Allah, karena cinta dia kepada Nabi Muhammad, dakhalal jannah, pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad. Bergetar itu arsy. Luar biasa hari lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana seorang Abu Lahab yang sudah ditaukid, yang sudah dinas di dalam Al-Quran, masuk ke dalam neraka, selama-lamanya akan dibakar oleh api neraka. Tapi tatkala pada hari Senin, budaknya datang kepada Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Wahai tuanku, Muhammad keponakanmu sudah lahir. Benarkah sudah lahir? Iya. Gembira, senang hatinya sesaat, karena kau telah membawa kabar gembira untukku. Mulai hari ini kau kubebaskan menjadi budakku. Kau bukan lagi budakku. Dia bebaskan Thuwaibah, tidak menjadi budak lagi, menjadi orang bebas sekarang. Ketika Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, dia bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu ketika kau sudah wafat, kau meninggal dunia? Setiap hari aku diazab di dalam kuburku, aku dibakar dengan api neraka. Tapi pada hari Isnin aku dibebaskan oleh Allah, tanganku mengeluarkan air. Setiap hari Senin, seorang kafir tidak berislam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak ikut ajaran Rasulullah, dia hanya senang ketika hari Senin Nabi Muhammad lahir. Hanya senang. Pada hari Senin tangannya mengeluarkan air, dia dibebaskan dari azab daripada kubur. Terus bagaimana haula ummatur Rasul, umatnya Nabi Muhammad yang melaksanakan maulid, yang cinta kepada Rasulullah, yang membaca salawat, yang membela Nabi Muhammad ketika Rasulullah dihina. Kira-kira kita lebih berhak enggak masuk ke dalam surga? Kita lebih berhak kumpul sama Nabi Muhammad. Kita berhak mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli ala Muhammad. Syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang penguasa yaumil qiyamah. Walaupun kita akhir diciptakan, tapi pada yaumil qiyamah, wain ummati, kata Rasulullah, mana umatku, maju semuanya. Luar biasa Nabi Muhammad. Yang lain nanti dulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Saleh, nanti dulu. Umat Nabi Muhammad maju duluan, diciptakan di akhir, tapi nanti pada yaumil qiyamah, ana sayyidu waladu Adam wala fakhr,
Aku adalah pemimpin para anak Adam seluruh dunia, kata Rasulullah. Wala fakhr, nggak ada yang bisa menyaingiku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana dengan umatnya Rasulullah yang membela ketika Nabi Muhammad dihina? Seorang presiden, laknatullah, Emmanuel Macron, dia berani menghina Rasulullah, dia melecehkan Nabi Muhammad, dia merendahkan Rasulullah, dia buat karikatur. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Punya handphone, mainkan handphone kita semuanya. Mereka menjual produk-produk daripada non-muslim. Ada minuman Danone, Garnier, Michelin, dan semua produk-produk daripada Perancis, produk-produk daripada non-muslim. Mulai sekarang tinggalkan, boikot, jangan pernah membelanja lagi kepada produk-produk non-muslim. Haram. Haram atau tidak? Haram. Haram atau tidak? Haram. Man lam yukhtam bi amril muslimin falaisa minhum. Yang tidak peduli, yang tidak sakit hati, yang tidak ada rasa ketika Allah dihina, ketika Nabi Muhammad direndahkan, ketika Al-Quran dicaci, dia tidak punya rasa. Lihat muslimah-muslimah kita yang pakai jilbab ditarik, ditendang, diinjak-injak sama mereka. Yang muslimah yang dalam perjalanan, yang dalam kuliah, dalam keadaan bersekolah, yang pakai jilbab dihajar sama polisi-polisinya. Mudah-mudahan Allah cabut nyawanya. Presiden Macron beserta mereka yang zalim kepada umat Islam, mereka cabut nyawanya. Allah cabut nyawanya. Dimatikan dalam keadaan hina, dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jangan pernah belanja lagi. Mau belanja lagi atau enggak? Nih, baik Rasulullah. Ada berapa? 500.000. Baru berapa minggu mereka menghina umat Islam, mereka melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak mau belanja lagi kepada mereka. Produk-produk mereka kita tinggalkan, satu persatu mulai bangkrut. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pencarian mereka, pendapatan mereka semakin menurun semakin hari. Dia bebas melakukan pendapat semau hatinya. Akhirnya Presiden Chechnya tidak terima atas ungkapan mereka seperti itu. 2 miliar umat Islam sedunia akan marah kalau kau tidak mencabut statementmu. Kalau kau tidak minta maaf kepada umat Islam, maka kami umat Islam akan marah dan tidak terima. Kami akan menuntut kamu semuanya. Diikuti oleh Presiden Turki Erdogan dan beberapa negeri-negeri Islam lainnya. Alhamdulillah mulai turun aset yang biasanya full, sekarang semakin menurun. Pondok pesantren Sidogiri sudah membuktikan, Pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah sudah membuktikan. Banyak tempat-tempat belanja kaum muslimin, ada 212 Mart, ada Naraya, ada Air Putih, ada Ajwa, banyak tempat-tempat yang dibuka oleh kaum muslimin. Ketika kita belanja ke tempat muslim, tiap langkah kaki kita Allah berikan pahala. Malaikat rahmat mencucuri rahmatnya, ijab kabulnya sah, dapat pahala. Dia mengangkat martabat umat Islam agar tokonya menjadi sukses, tokonya menjadi laris, menjadi kaya raya umat Islam. Ngapain mau ngayain mereka orang-orang non muslim? Mulai hari ini jangan pernah belanja lagi produk mereka. Setuju? Setuju? Man lam yukhtam bi amril muslimin falaisa minhum. Yang tidak punya rasa, yang tidak peduli, nabinya dihina, dia tidak peduli sama sekali. Umat Islam, muslimah, ya Allah, ada yang diperkosa. Dari dulu itu Perancis banyak membantai umat-umat Islam, banyak dipotong kepala-kepalanya, dipenggal, dibunuh, diperkosa. Biadab mereka semuanya. Dulu Norwegia, Denmark juga seperti itu.
Satu persatu yang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan azab dan musibah bagi mereka semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita yang mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak muda, subuhan bikers. Cerita tentang seorang ulama muda yang hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihi abdulus salatu wassalam. Seorang pemuda yang saleh, yang setiap hari beribadah dan beribadah. Dia sholat hingga akhirnya membangun as-sauma'ah. Sauma'ah itu kalau zaman sekarang namanya musolla. Dia bangun di atas bukit, dia siapkan tempat ibadahnya, dan setiap hari dia beribadah di musola tersebut. Namanya Juraid. Dia memiliki seorang ibu. Ketika suatu hari, makanya kalau jadi pemuda harus patuh sama orang tua. Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, setinggi apapun ilmumu, sepintar apapun otakmu, tapi kalau tidak pernah memuliakan kedua orang tuamu, kau tidak akan bisa jadi apa-apa. Tidak akan jadi anak yang mulia, tidak akan jadi anak yang sukses, tidak akan menjadi orang yang berguna. Dunia tidak selamat, akhirat pun tidak akan selamat. Ketika dia lagi sholat, ibunya memanggil, Juraid. Ini si Juraid lagi sholat. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan Juraid lagi sholat fardu, satunya lagi sholat sunnah. Ya Juraid! Dua kali ibunya memanggil, sholat atau ibu. Ini sholat lagi menghadap Allah nih. Sholat lagi menghadap Allah yang paling mulia. Nggak ada yang paling mulia kecuali Allah, paling agung, paling semuanya, sudah nomor satu di dunia. Ini lagi sholat si Juraid, sholat atau panggilan ibu. 3 kali ibunya memanggil, ya Juraid! Sholat atau ibu? Sholat. Akhirnya sholat si Juraid ini. Ibunya sakit hati, marah, tidak terima. Ibunya berdoa langsung, ya Allah, tunjukkan kepadanya kalau aku sakit hati, berikan bala untuknya. Hati-hati kalau orang tua sudah marah. Kalau orang tua sudah marah, apapun yang kita lakukan, wassalam semua. Tidak akan ada apa-apanya kita. Tidak akan ada nilainya. Apapun harus mengalahkan. Kita harus cinta kepada kedua orang tua kita, apalagi kepada seorang ibu. Sama para habaib cium tangan bolak-balik, sama ibunya cium tangan berkelahi, nggak bakalan ada berkah. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama, raja para ulama yang barusan kemarin meninggal dunia, termasuk guru daripada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. La ta'ud fil Indonesia qoblal isyarah wal bisyarah. Beliau bilang kepada Habib Rizik, ya Habib, kau jangan pulang dulu ke Indonesia sebelum mendapatkan isyarah dan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mendapatkan mimpi lagi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa di Hadramaut Tarim. Tarim itu pusatnya ilmu, rajanya ilmu itu semua ada di sana. Semuanya jadi wali kalau di sana, luar biasa. Yang rata-rata penyebar Islam hampir di seluruh dunia semua turun dari Hadramaut Yaman, Tarim. Termasuk kita punya datuk Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain Al-Gadri Jamalulail, abah daripada Sultan Al-Syarif Abdurrahman Al-Gadri yang mendirikan kerajaan Pontianak. 1725 beliau sudah masuk ke Kalimantan Barat. Dulu namanya masih Borneo, belum ada kehidupan, masih hutan limbang, hutan besar, hutan rimba. 1725 udah merdeka belum?
Udah ada NKRI belum? Udah ada bendera merah putih belum? Sudah ada lambang Garuda Pancasila belum? Kita punya datuk sudah masuk duluan. Yang membuat lambang Garuda Pancasila kita punya datuk, namanya Sultan Syarif Hamid Al-Gadri, betul? Dari kerajaan Pontianak. Pintar, cerdas ini anak. Seorang anak, bapak abahnya saja wali min auliyaillah. Dicincang-cincang, dipotong-potong oleh Belanda, ditembak, dicabut kuku-kukunya, satu pun tidak ada yang bisa terganggu, tidak bisa tergerak, tidak bisa dibunuh. Wali min auliyaillah, wali. Nggak ada yang tidak mungkin. Kalau Nabi dikasih mukjizat, kalau para wali, para ulama, orang-orang saleh dikasih karamah, keramat kata orang Melayu. Masya Allah, ada Sultan Muhammad Al-Gadri, luar biasa kealimannya. Sultan Hamid sahabat daripada Bapak Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Profesor Nasir, Budi Utomo. Dokumen-dokumen, foto-fotonya masih ada semua di kerajaan Pontianak, lengkap. Belum merdeka, masih dalam pembicaraan, masih dalam usaha. Kalau tidak ada dukungan daripada Sultan Hamid, tanda tangan daripada kerajaan Pontianak untuk mengesahkan NKRI, untuk kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin tertunda itu kemerdekaan. Jadi kalau sama habaib, kalau cerita jangan asal-asalan ngomong. Termasuk imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, abahnya pun seorang pahlawan PNI dulu di zaman Belanda, ikut berjuang, kirim obat-obatan ke penjara. Kalau ada orang Indonesia masuk penjara, abahnya suka ngantar, tukang ngobati orang, tukang menyelamatkan nyawa orang yang tertembak, yang luka, yang mau mati. Itu PNI dulu yang punya urusan. Abahnya Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, mudah-mudahan beliau segera kembali ke Indonesia. Allah selamatkan beliau. Beruntung kita punya ada Habib Rizik ini, subhanallah. Ini ceritanya luar biasa. Beliau ini berapa kali di sniper, 2 kali di sniper. Sniper ini bukan senjata sembarangan ini. Yang tukang tembaknya pun orang-orang pilihan, bayarannya pun luar biasa ini. Habib, ini direkam loh Habib, silahkan rekam, viralkan. Saya yang ngomong, saya Habib Usama Rijali Al-Gadri, dari cucu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri yang bicara. Ini fakta, ini nyata, ini kejadian terjadi di negeri kita sekarang. Ulama diintimidasi, betul? Ini subuh ini nggak ada orang gila nih kayak ini. Ini anak-anak biker semua udah nunggu semua nih, kalau dia masuk selesai ini, habis semua ini ya. Luar biasa. Anehnya orang gila itu yang dicari kok ulama, kok habaib yang dicari. Ya, kok nggak Pak RT, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden gitu kan? Betul tidak? Ini dicari ulama. Luar biasa. Ulama itu darahnya beracun. Hati-hati, jangan sembarangan. Ulama Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan, Allah beri keagungan. Satu ulama yang alim itu bisa memberikan syafaat untuk 70 ribu orang yang dicintainya. Satu ulama. Terus bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi luar biasa imam besar kita ini. Zaman ini sekarang ini, subhanallah, ini cerita ini milik Habib Rizik sekarang ini. Di mana-mana, di medsos-medsos, di televisi, ya kan, di surat kabar sekarang semuanya viral. Habib Rizik akan kembali ke Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak yang takut kalau Habib Rizik balik ini, ya, takut jantungan, takut stroke dia, takut mati mendadak. Itu 9 naga, betul? 9 naga itu ketakutan sama WNA, itu warga negara asing. Kemudian PKI ini kerjaannya semua ini.
Jangan dikatakan komunis nggak ada, mereka sudah mulai hidup, mulai tumbuh. Mereka tidak malu-malu lagi mengatakan kami bangga menjadi anak PK. Na'udzubillahi min. Yang tahu, yang paham, Habib Rizik pintar, cerdas, kuliah aja di mana-mana komlow, luar kepala. Kau udah Al-Quran, hadis di luar kepala, Undang-Undang Dasar 1945 pun di luar kepala beliau. Pasal demi pasal semuanya hafal. Jadi kalau yang tanggung-tanggung bicara sama beliau, habis. Jadi bahlul lahirnya. Betul? Iya, ini Muhammad Rizik bin Husain Syihab, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Husain, dari datuknya bin Syihabuddin Al-Akbar, wali min awliyaillah, ulama saleh, ulama besar yang mensyiarkan Islam. Sebenarnya pemerintah kalau datang baik-baik sama Habib Rizik, bicara baik-baik, insya Allah Indonesia ini makin maju, makin berkembang. Amin. Betul tidak? Jangan makin dikriminalisasi, dicekal. Apalagi kemarin tuh ada menteri yang ngomong itu, menteri bodoh itu, ngomong nggak pakai otak gitu. Kok dibilang overstay apa? Kalau overstay sudah kena borgol Habib Rizik, suruh bayar denda, deportasi, betul? Ini kepulangan beliau, beliau punya paspor, beliau punya visa, masih hidup, nggak ada masalah. Semua kasusnya di Indonesia sudah SP3. Yang fitnah-fitnah tersebut sampah semua, sampah, berita yang nggak jelas dijual-jual, digoreng-goreng, diprank. Luar biasa. Makanya Indonesia kacau balau, sama ulamanya kayak begitu. Coba sama Indonesia, sama FPI, sama Habib Rizik punya hubungan baik, padahal kita ini tidak pernah bergaji, tidak pernah minta uang sama pemerintah, tidak menyusahkan negara. Saya mau tanya sama semua yang hadir sini, Habib Rizik pernah korupsi uang negara tidak? Pernah memasukkan bertonton sabu atau tidak? Pernah memasukkan warga negara asing tidak? Pernah khianat sama negara tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang jelas-jelas warga negara asing dibiarkan, giliran negara Republik Indonesia yang selama ini berjuang membantu orang-orang susah. Lihat bagaimana 2013 ketika tsunami di Aceh, ribuan mayat, 300.000 mayat, udah bawa bangkai. Bangkai yang paling busuk itu bangkai, semua dimakan. Telur, kambing, jengkol, sayur, kerupuk, semua dimakan. Kambing saja yang makan rumput kalau jadi bangkai, baunya innalillah, apalagi manusia. Luar biasa. Yang ada yang pecah perutnya, ya, pecah biji matanya, pecah kakinya, baunya luar biasa. Kemana-mana dibersihkan sama Laskar Pembela Islam, sama Front Pembela Islam. Udah bersih, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan layaknya seperti manusia. Subhanallah. 6 bulan tidur aja di tenda-tenda itu dekat kuburan semuanya, tidur sama mayat. Lihat kejadian demi kejadian di Poso, kejadian di mana-mana musibah. Alhamdulillah FPI selalu terdepan, betul tidak? Fakta atau tidak? Hoak atau tidak? Tapi kenapa kok FPI selalu dibenci? Padahal tidak pernah menyusahkan negara, tidak pernah mengambil uang negara, tidak pernah merugikan negara, malah membantu umat Islam menuntaskan maksiat, amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Habib Rizik segera kembali ke Indonesia dengan selamat. 10.000 dari Purwokerto sudah sampai di Jakarta sekarang, belum dari Madura, belum dari Aceh, belum dari Kalimantan, belum dari Jawa Barat, belum Jabodetabek. Waduh, kok sempat kumpul semuanya ini? Habis itu bandara. Betul tidak? Ada 10.000 aja yang ke bandara, kira-kira macet ya tuh? Kalau sempat 1 juta yang kumpul, apa yang terjadi di situ?
Kalau seandainya imam besar coba-coba diganggu, kalau tiba-tiba Habib Rizik diambil, diciduk, ditangkap, hati-hati. Tapi mudah-mudahan pas tanggal berapa nanti datang? Tanggal 10. Itu pas hari pahlawan. Gurunya sudah bilang, la ta'ud fi Indonesia illa bil bisyarah wal isyarah. Jangan kau pulang dulu ke Indonesia sebelum ada isyarah wal bisyarah. Selama 3 tahun 3 kali naik haji, setiap minggu umrah, setiap hari bisa ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar ibn Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim bermimpi, di mana ketika beliau dalam keadaan mimpi itu beliau bercerita di hadapan para murid-muridnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ya Umar, sedang apa kau di sini? Ya Rasulullah, ada apa engkau kemari, katanya. Ya Umar, aku menunggu satu cucuku. Siapa ya Rasulullah? Sebentar lagi datang. Dia pakai kuda putih. Gak lama lagi datang. Ada satu sosok yang di luar dugaan Al-Habib Umar ibn Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Berdakwah. Habib Umar itu dakwahnya seluruh dunia. Kalau kita dakwahnya baru di Batam, baru di Jakarta, baru di beberapa daerah. Ini Habib Umar nih dakwahnya di Jerman, di Inggris, di Amerika, di Yordania, di seluruh dunia dakwahnya luar biasa. Makanya beliau mendapat gelar Qutbud Dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini bagian daripada cucuku yang berani menegakkan hukum Allah, yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, Nabiul Haramain, kekasihnya Allah yang bicara, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi yang bicara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bagian dari yang cinta kepada Habib Rizik. Dikatakan oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yang cinta akan bersama dengan orang yang dicintainya. Di dunia kau cinta dengan Rasulullah, di dunia kau cinta dengan para nabi, di dunia kau cinta dengan para ulama, di dunia kau cinta dengan para habaib, kau cinta kepada kedua orang tuamu, cinta dengan guru-gurumu, cinta dengan orang-orang saleh. Kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Cinta dengan sholat, baik subuh, cinta sama sholat subuh, nanti dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang suka sholat subuh. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Allah kuatkan imannya. Allah tambahkan ketaatannya. Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, Biker Subuh semakin jaya dan semakin besar. Bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara. Amin ya Rabbal. Akhirnya cerita tentang Juraid, dia tetap melaksanakan sholat. Ibunya marah, ibunya sakit hati, ibunya pun mengangkat tangan berdoa, mudah-mudahan kau beri pelajaran terhadap anakku. Akhirnya di bawah dari bukit tempat sholatnya itu di musola, di bawah itu ada perempuan nakal. Perempuan nakal yang setiap hari menggoda, setiap hari mengganggu, mencoba keimanan si Juraid. Tapi Juraid alhamdulillah tidak tergoda. Setiap hari dia mengganggu. Ini perempuan cinta luar biasa kepada Juraid, tapi Juraid tidak mau kepada itu perempuan. Akhirnya ini perempuan melakukan hubungan gelap, berbuat dengan seorang penggembala kambing. Tak lama kemudian ini perut semakin besar. Ini perempuan bicara di hadapan orang kampung. Hei orang kampung, itu si Juraid yang kau anggap saleh, yang sering beribadah, manusia yang taat, anak muda yang bagus. Dia telah menghamiliku. Fitnah. Dari zaman dulu udah ada fitnah, apalagi zaman sekarang, betul? Habib Rizik aja difitnah, betul? 3 triliun
tawaran yang tidak alang kepalang, yang luar biasa, kedudukan. Difitnah lagi dengan fitnah murahan, chat mesum dengan Firja. Ya salam. Saya tanya sama Habib Rizik, Habib, antum kenal sama Firja? Lihat tangan aja nggak pernah. Lihat tangan aja nggak pernah. Gimana anak kenal sama dia? Siapa dia anda nggak tahu. Ada ini luar biasa, diangkat heboh. Habib Rizik begini. Ya namanya begitu, namanya wali. Kalau magomnya mau naik begitu. Idza ahabballahul abda ibtala. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan kirimkan surat cinta tersebut berupa cobaan. Cobaan dalam keluarga, dalam hidup, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kampung. Semuanya akan datang. Masalah demi masalah, musibah demi musibah, penyakit demi penyakit. Cobaan daripada Allah. Itu tanda ar-risalah mahabbah ilallah. Surat tanda cinta dari Allah kepada hamba-hambanya. Kalau dia sabar, dia kuat, dikasih cobaan dia makin kuat sama Allah. Dikasih cobaan dia makin taat sama Allah. Dikasih cobaan salat subuhnya makin awal. Luar biasa, dia makin cinta sama Al-Quran, dia makin cinta sama ilmu, dia makin sayang sama kedua orang tuanya, dia makin sayang sama anak istrinya, dia sayang sama umat Islam. Cobaan tersebut mengangkat kedudukan seseorang. Lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya salah tidak di penjara? Nabi Yusuf berbuat salah nggak di penjara? Fitnah lagi. Fitnah mengangkat derajat manusia. Kalau dia sabar. Lihat Habib Rizik difitnah luar biasa, macam-macam udah, habis-habisan udah. Mobil dipasangi bom. Ketika aksi 411 212 itu di bawahnya isinya bom. Tapi subhanallah tidak meledak itu bom. Mobil yang dinaiki beliau udah jalan 5 menit beliau turun baru meledak itu mobil. Berapa kali? Belum sniper, belum tawaran duit, belum tawaran kedudukan, belum intimidasi, tekanan, ancaman. Tapi Habib Rizik ini luar biasa. Semakin ditekan, semakin diancam, nggak ada mundurnya, maju terus pokoknya. Enggak makin mundur, tidak semakin takut, tidak berubah imannya. Beliau yakin ada Allah. Makanya kita harus punya sandaran itu kepada Allah. Jangan bersandar sama manusia, bersandar sama bos, bersandar sama siapa. Jangan. Kembalikan sandaran kita kepada Allah. Pada Allah. Allah yang maha kuat, maha hebat, maha mengabulkan segala hajat, maha mendengarkan segala doa. Allah raja di langit, raja di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kampung mendengar kabar seperti itu nggak pakai tanya, dihajar habis-habisan. Juret, babak belur, dihajar habis-habisan. Mau ngomong nggak kasih kesempatan, dihajar sama orang kampung. Kau habis pokoknya. Udah bonyok, baru boleh saya bicara sebentar, kata Juret. Apa yang kau mau bicarakan? Saya mau memberikan penjelasan yang sebenarnya. Apa? Bukan aku pelakunya yang menghamili, itu perempuan. Terus siapa? Siapa yang menghamilinya? Itu perempuan sudah mengatakan kalau kau pelakunya. Baik, kalau begitu kita tunggu ini anak melahirkan. Tak lama itu anak melahirkan. Juret punya satu buah tongkat. Luar biasa, ini namanya pemuda soleh. Al-ulama yang hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihi abdulus salatu wassalam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang betul-betul takut kepada Allah, ulama yang betul-betul tunduk kepada Allah. Bukan ketika di hadapan orang ramai dia seperti wali, ketika dia sendiri menjadi musuh Allah. Musuh Allah. Ada nggak gitu? Ada nggak kayak gitu? Di mana? Banyak ya yang dibayar, ditawar ini, ditawar itu, banyak udah. Orang-orang munafik. Innal munafikin fid darkil asfar minan nar. Orang-orang munafik tuh nanti itu jadi kayu bakar nanti di api neraka nanti. Lahir itu bayi, disentuh pakai tongkatnya.
Ya sobi atakallam, men abu. Hei bayi, bicara. Siapa bapakmu? Bicara itu bayi baru lahir. Bapakku adalah pengembala kambing itu. Orang kampung masih belum percaya. Ini bohong. Kau berbohong. Kau telah memainkan apa biasanya itu? Sihir katanya. Baik, kalau begitu kita cari tempat dilakukannya perzinahan tersebut. Di bawah pohon besar. Di sini tempat ketika dia melakukan hubungan. Dipukul itu pohon dengan tongkatnya. Ya syajar, takallam. Apa yang sudah terjadi di sini? Wahai pohon, bicaralah. Bicara itu pohon. Telah terjadi perbuatan zina beberapa kali di sini. Udah kayak CCTV lah ngomong. Berbicara itu pohon. Orang kampung belum puas masih. Ah, bohong kamu katanya. Baik, setelah begitu tuh lihat tuh. Yang pengembala kambing itu, kita tanya sama kambing-kambing itu. Bukan, ini bukan kambing sini, kambing sana maksudnya. Kita tanya sama itu kambing yang agenam, wahai kambing, bicaralah. Kambing spontan kambingnya, banyak kan, bicara semuanya. Nih bapaknya nih katanya. Baru orang kampung percaya dan yakin. Baru minta maaf sama Juret. Ya Juret, maafkan kami. Kami akan membangunkan istana emas untuk musolamu. Lah, nggak apa-apa, biar katanya. Inilah balasan yang aku lakukan kepada ibuku. Alhamdulillah Allah membalasnya di dunia. Bagaimana kalau nanti di akhirat? Ini salat, lagi salat ini Juret, bukan lagi duduk, bukan lagi baring, bukan lagi makan. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kita harus mencontohkan kepada orang tua kita. Orang tua harus disimpan di atas kepala. Jadikan mereka orang istimewa. Jadikan mereka orang mulia. Jadikan orang yang nomor satu di hatimu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah ridho, kau berjalan kemanapun, anak-anak baik tersubuh, semua pasti Allah ridhokan. Apapun yang kau hajatkan, apapun yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, kalau ibumu, orang tuamu sudah ridho kepadamu, semua anak-anak baik tersubuh pasti akan berhasil. Pasti akan menjadi orang sukses. Pasti akan menjadi orang mulia. Pasti akan menjadi orang bermanfaat, menjadi orang yang hebat, bermanfaat bagi agama, pembela agama Allah, pembela Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup ya, 6:30 ya. Cukup, lanjut sampai siang. Cukup, udah nggak usah banyak-banyak, yang penting bermanfaat. Tambah cinta kepada orang tua, muliakan orang tuamu. Kalau orang tua perintah, kalau orang tua minta, jangan bilang nanti, jangan bilang besok. Dari telanjang, dari tak bisa berjalan, dari tak bisa bicara, dari tak bisa makan, semuanya berkah orang tua semuanya. Betul? Kalau tak ada orang tua, maka kita pun tak akan pernah ada. Adanya orang tua, ini pintu surga menuju ke jalan Allah. Ibumu adalah jembatannya, dan pintunya ayahmu fasilitas perjalanan tersebut. Dua-duanya harus kita hormati, dua-duanya harus kita cintai. Dan yang paling utama adalah ummuka wa abuka. Sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan ibumu, baru ayahmu. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi Muhammad, dengan berkah subuh karena Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah tambahkan keiman kita. Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Yang sakit kedua orang tuanya, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya.
Semua yang hadir di sini, kedua orang tuanya, semua orang-orang tuanya, para guru-gurunya, para keluarganya, anak istrinya, saudara-saudaranya yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, segera diberi jodoh oleh Allah. Yang belum dapat anak, mudah-mudahan dapat anak. Mudah-mudahan tambah iman, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah sayang kepada para habaib, hormat kepada para ulama, sayang kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul